Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah nggak mungkin Bapak Ibu atau saudara, keluarga atau tetangga ya yang mengalami satu persoalan terkait dengan bantuan sosialnya tidak cair lagi, begitu ya? Karena sejatinya kita dalam konteks penyaluran bansos tentu tidak selalu mulus ya perjalanannya, memang ada saja yang membuat mungkin sebagian di antara Bapak Ibu resah dan khawatir begitu ya. Tapi tenang saja Bapak Ibu sekalian, bahwa segala sesuatunya itu mudah-mudahan akan selalu ada solusi yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu sendiri atau keluarga atau saudara yang mengalami permasalahan terkait dengan bantuannya tidak cair lagi begitu ya. Nah, kalau seandainya peristiwa itu terjadi begitu ya, lalu kemudian Bapak Ibu bingung harus bagaimana ya menyelesaikan permasalahan tersebut, tidak cairnya bansos. Nah, tentu Bapak Ibu pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan ya atau menyampaikan lah ya informasi terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika bansos Bapak Ibu tidak cair begitu ya. Nah, dalam kasus tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan bantuan seseorang tidak lagi cair begitu ya, atau bahkan kepesertaan bansosnya sudah tidak sudah tidak aktif lagi ya, alias dinonaktifkan ya, artinya kepesertaan bansosnya memang sudah dihapus oleh pemerintah begitu. Nah, jadi sebelum kita menyampaikan informasi kaitan dengan apa yang harus dilakukan ketika persoalan itu menimpa ya Bapak Ibu ataupun keluarga Bapak Ibu atau saudara, maka perlu diketahui terlebih dahulu beberapa faktor yang menyebabkan bantuan seseorang tidak cair lagi ya, atau bahkan kepesertaan bansosnya dikeluarkan ya atau dinonaktifkan oleh pemerintah. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan bantuan seseorang tidak cair lagi adalah yang pertama, Bapak Ibu terindikasi ya sebagai keluarga yang sudah membaik ya secara kondisi sosial ekonominya. Nah, di sana sebagai indikator atau sudah ditentukan oleh pemerintah, ada acuannya ya, kita mengenal desil. Jadi kalau Bapak Ibu desilnya naik ya, artinya Bapak Ibu kondisi sosial ekonominya sudah membaik. Nah, dan itu dianggap oleh pemerintah bahwa Bapak Ibu tidak lagi membutuhkan bantuan pemerintah, bantuan sosial dalam hal ini ya. Nah, kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebagai contoh misalkan ya, Bapak Ibu saat ini berada di desil rendah yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai target atau sasaran penerima bansos. Katakanlah Bapak Ibu saat ini berada di desil 3. Tapi tiba-tiba ya beberapa bulan kemudian desil Bapak Ibu naik ya, merangkak naik ke atas menjadi desil, katakanlah desil 5 begitu ya kan. Artinya Bapak Ibu dianggap oleh pemerintah sudah mampu secara finansial ya, sudah tidak lagi membutuhkan bantuan dalam hal ini begitu. Nah, persoalannya adalah kalau seandainya Bapak Ibu ternyata apa yang tercantum ya di dalam sistem ya yang terkait dengan desil, katakanlah seharusnya Bapak Ibu berada di desil rendah begitu ya. Kenapa kok Bapak Ibu berada di desil tinggi begitu? Padahal faktanya Bapak Ibu serba kekurangan begitu ya. Banyak yang memang Bapak Ibu bisa menyampaikan alasan-alasan bahwa Bapak Ibu memang
masih membutuhkan bantuan pemerintah ya dalam hal ini bansos. Perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu sekalian, faktor penyebab yang membuat desil seseorang naik adalah ada beberapa faktor tentu ya. Yang pertama misalkan Bapak Ibu menaikkan daya listrik di rumah, begitu ya, menjadi katakanlah 2000 kWh begitu. Itu juga bisa menyebabkan desil naik ya. Atau Bapak Ibu selain terkait dengan listrik juga Bapak Ibu ada anggota keluarga yang dalam satu kakak itu memiliki penghasilan di atas UMR misalkan, itu juga bisa menyebabkan desil Bapak Ibu naik ke atas begitu. Atau Bapak Ibu katakanlah punya kredit ya, kredit eh, cicilan kendaraan misalkan, apalagi kendaraan roda 4. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab desil naik begitu, dan itu dianggap oleh pemerintah bahwa Bapak Ibu sudah mampu ya mencukupi kebutuhan dasar begitu, dengan dibuktikan Bapak Ibu memiliki barang atau aset yang masuk dalam kendaraan, katakanlah kendaraan roda 4 misalkan, itu juga bisa ya. Atau Bapak Ibu tercatat di BPN bahwa Bapak Ibu memiliki lahan sejumlah berapa hektar begitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan desil Bapak Ibu naik ya. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya terkait dengan desil ini bukan hanya bicara tentang seberapa banyak penghasilan Bapak Ibu, seberapa banyak penghasilan keluarga Bapak Ibu, tetapi juga sebetulnya dalam konteks penyaluran bansos, dalam hal ini bantuan sosial program Keluarga Harapan, BPNT, dan lain sebagainya, saat ini ngeling semua ya, artinya terhubung semua, terkoneksi ya di era digital ini. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengelak kalau seumpama Bapak Ibu memiliki aset kendaraan roda 4 dan cicilannya itu atas nama Bapak Ibu, maka itu akan terdeteksi ya di Samsat misalkan, atau Bapak Ibu memiliki tanah itu akan terdeteksi ya karena data Bapak Ibu ada di BPN misalkan, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu merasa bahwa diri Bapak Ibu tidak memiliki yang tadi disebutkan begitu, jangankan kendaraan roda 4 begitu, motor pun tidak punya misalkan, jangankan gaji di atas UMR, anak-anak juga masih banyak yang belum bekerja begitu ya. Nah, artinya itu kan terjadi ketidaksesuaian ya antara fakta di lapangan dengan desil misalkan. Nah, tentu Bapak Ibu bisa mengajukan upaya begitu ya, melakukan upaya, salah satunya adalah mengajukan request pembaruan data. Bagaimana melakukan request pembaruan data Bapak Ibu? Nah, untuk melakukan request pembaruan data, Bapak Ibu bisa melakukannya melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Di situ Bapak Ibu bisa melihat di profil, nanti kan kelihatan tuh desilnya. Katakanlah desilnya tinggi, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, di sana di profil, menu profil itu nanti tinggal klik saja, klik request pembaruan data. Dengan demikian mudah-mudahan desilnya bisa berubah begitu ya. Tapi tidak serta-merta pada saat diklik langsung berubah, tidak ya. Nanti ada tahapan selanjutnya, yaitu survei ya oleh petugas lapangan nanti. Selain melalui aplikasi Cek Bansos, katakanlah Bapak Ibu tidak mempunyai kuota atau tidak memiliki handphone yang cukup ya secara fiturnya, maka Bapak Ibu bisa mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat ya, bisa mendatangi operator 6NG yang ada di sana ya, dengan membawa KK dan KTP. Sampaikan bahwa Bapak Ibu ingin melakukan request pembaruan data. Seperti itu ya. Nah, baik, untuk hal-hal lainnya nanti akan saya buatkan lagi video-video lainnya ya. Bagi Bapak Ibu yang belum follow, silahkan follow terlebih dahulu channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya ya. Dan silahkan share informasi ini ke grup keluarga, saudara, tetangga, atau RT RW. Mudah-mudahan banyak
yang terbantukan dengan informasi tadi. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.